cuman untuk pagar aja seperti ini. Oke. Ini ya, teman pemirsa, ini hanya untuk pagar ini seperti ini. Dari sisi petani, bukan pedagang. Itu di antara tiga itu cenderung kemana, Pak? Kalau saya cenderung Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, pada episode yang lalu kita sudah membicarakan atau mereview jagung super hibrida baru 3 varietas yang dirilis oleh PT BC International Tbk, yaitu BC 234 Mascot, BC 235 Macho, dan BC 236 Primadona, dengan narasumber yang berasal dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, episode kali ini kita akan kembali mereview 3 produk varietas baru tersebut, namun agak bergeser ke barat sedikit, tepatnya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saat ini telah hadir bersama kita para narasumber yang juga merupakan tokoh tani. Ada sebelah kiri saya, namanya Pak Johar. Kumaha, Damang, Pak Johar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, beliau ini, sahabat visi, merupakan petani kunci dan juga tokoh tani sekaligus KTNA yang berada di Kabupaten Garut. Kemudian di sebelah kiri ada Bapak Yadi. Kumaha, Pak Yadi, Damang? Alhamdulillah, Damang. Sehat ya, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau ini merupakan petani juga. Namun, di samping itu, beliau ini sebagai pengepul, atau kalau istilah di Jawa Barat itu namanya bandar. Nah, bandar jagung yang berada di salah satu di Jawa Barat. Supaya lebih ramai gayeng obrolan kita kali ini, seperti pada episode sebelumnya, kita juga ada hadir di depan saya ada Bapak Wahyu Lasdarwanto yang akrab disapa Pak Lasdar. Sehat Pak Lasdar? Sehat Pak Kumis. Semangat ya, tetap ya. Semangat Pak Kumis. Mumpung kita ketemu sama beliau-beliau ini ya. Ketemu sama tokoh-tokoh. Iya, tokoh-tokoh. Nah, jadi kalau Pak Lasdar ini kita tahu merupakan beliau ini adalah trainer free crop dari PT BC International Tbk, yang juga tokoh juga, senior juga. Nah, seperti apa obrolan kita? Yuk langsung ikuti perbincangan kami. Nah, ini Bapak-bapak. Nah, ini mumpung kita ketemu ya, ini. Mumpung ketemu, suasananya juga enak. Anginnya di bawah pohon yang rindang. Ada pengiring musik juga Pak Yadi ya. Enak ini. Alami. Ya, ini sudah beliau ini dari PT BC yang merupakan memang secara dunia perjagungan itu beliau sangat paham. Nah, ini mumpung ketemu kan cocok sekali nih. Wah, dari teknis ada, kemudian Pak Johar ini juga dari petani, tokoh petani kunci yang ada di sekitaran daerah Bapak, ya. Enaknya ini kita ngomong dengan juragan, Pak. Bandar ya. Yang penting bukan bandar yang lain ya. Ini mumpung ketemu nih, Pak. Saya sangat senang sekali dan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak ini. Ya, tentunya nanti kita topiknya atau episode ini saya pengen tahu banyak, Pak. Pengen tahu banyak, terutama itu tentang dunia perjagungan nih yang kita bicarakan secara umum lah. Nah, ini kemudian dari sisi petaninya seperti Pak Johar, kemudian dari sisi pebisnis seperti Pak Yadi, kemudian dari teknisi seperti Pak Lasdar ini kan kita mixkan. Nah,
Nah, supaya nanti obrolan kita itu bisa didengar oleh sahabat Bisi dimanapun berada, sehingga pengalaman-pengalaman bapak-bapak ini bisa menjadikan inspirasi barangkali ya Pak ya, karena di setiap daerah itu kan kemungkinan akan berbeda-beda kondisinya. Ini bicara mengenai dunia perjagungan secara umum nih Pak Johar dan Pak Yadi ya, nanti barangkali Pak Lazar bisa nambahi. Saya ingin tahu Pak, karena itu saya terus terang Pak Johar, Pak Yadi, masalah dunia perjaguan itu masih awam sekali. Makanya saya pengen tahu, belajar banyak dari bapak-bapak ini menurut pengalaman saja Pak. Kita kan yang penting kan real, nyata, apa adanya kan. Nah, pandangan secara umum nih Pak Johar dan Pak Yadi, ini kendala utama yang dihadapi oleh petani jagung secara umum Pak. Ini di saat-saat kondisi seperti ini utamanya apa Pak Johar? Pak Johar dulu deh. Biasanya sih kalau musim begini biasanya ada angin. Angin ya? Bumbu batang. Oh. Biasanya hampir menyeluruh kalau musim awal penghujan ada hujan beserta angin. Oke. Jadi kadang-kadang jadi kendala walaupun performnya bagus, kalau udah rebah ya udah ya. gatot. Wassalam gitu ya. Berarti memang kendala utama selain hama penyakit berarti itu ya, berarti kekuatan terhadap angin ya. Sama juga di Bandung, Kabupaten Bandung secara umum gitu Pak Yadi ya. Juga sama. Di angin sih paling ini. Kalau di hama misal ulat berayak itu masih bisa diantisipasi lah. Kendalikan lah ya istilahnya. Kendalikan. Kalau ulat berayak, kalau angin waduh, susah sekali ya itu. Lalu kita menentang alam itu istilahnya. Oke, berarti ya benar juga sih. Setahu saya kalau nggak salah ini Pak Yadi dan Pak Johar ini di Nagrek dan di mana tadi di Sukaweni itu setahu saya itu termasuk dataran tinggi kalau nggak salah ya. Ya mau ke tinggi lah, medium mau ke tinggi gitu. Sudah 700-an lebih kan ya. Nah, biasanya kan memang anginnya kenceng gitu Pak ya, apalagi musim-musim separah ketika ini ya. Berarti angin. Berarti kalau begitu harus petani-petani itu milih jagung atau varietas yang memang batangnya kuat gitu ya Pak ya? Ya, atau bagaimana Pak? Selain batang kuat, dari tinggi pohon jagungnya juga berpengaruh Pak. Kalau terlalu tinggi di atas 2 meter itu kemungkinan rebah besar ya, prosentasenya gitu ya. Kalau menurut Pak Yadi, mungkin Pak Johar bisa nambahi, ketinggian batang nih ya, ketinggian batang jagung dari pangkal sampai ujung itu idealnya kalau di lokasi seperti Nagrek, seperti Sukaweni atau secara umum di Jawa Barat yang ketinggiannya sudah lewat medium ini tingginya berapa meter? Yang 2 meter sampai 2,5 meter. Itu ya? Itu masih kuat angin gitu ya? Kalau lebih dari itu? Kalau lebih dari itu udah gampang roboh. Apalagi di waktu-waktu di 60 hari. Setelah 60 hari ke sana ya berarti? 60 hari setelah tanam. Itu biasanya lagi berat-beratnya ke atas. Keluar ini ya, mulai keluar tongkolnya itu ya. Itu riskan. Kalau Pak Lazar sendiri gimana Pak? Ini seperti yang diinfokan Pak Yadi sama Pak Johar ini memang apa istilahnya itu dicari yang memang jagung yang tipenya itu batangnya tidak rentan terhadap roboh. Ini menurut Pak Lazar gimana Pak? Jadi gini Pak Kumis ya? Ya. Gimana Pak Kumis? Oke. Sehat Pak Kumis ya? Sehat alhamdulillah. Ini Pak Yadi sama Pak Johar itu kebetulan kalau bicara masalah ketinggian tanaman jagung ya normalnya seperti yang ditanam Pak Yadi Pak Johar, kita punya biji 235 maco seperti yang dipegang Pak Kumis, itu tinggi normalnya kalau secara referensi dari kami ya, dari PT Bisi Internasional itu ya 2,1, 2,2 ketinggiannya ya Pak ya? Secara normal ya, baik itu di dataran rendah maupun menengah. Jadi kemarin ketika Pak Johar maupun Pak Yadi menanam di ketinggian sampai 700, 900 ya. Di Sumedang kemarin 800 mdpl ya, bahkan mungkin ada sampai yang 1000 kemarin kita ke tempat lahan
tumpang sari cabe itu ke Pak Johar itu juga tidak terlalu berubah Pak Kumis. Tetap. Jadi bagusnya Maco itu di situ. Dari dataran rendah dia 2,1 2,2 meter, ditanam di dataran menengah ke atas 700 800 900 bahkan ada yang hampir 1000. Itu tidak jauh berbeda. Maka Pak Johar kemarin kaget ya. Kalau tidak salah kaget Pak ya. Iya. Ini nih yang dicari. Berarti Pak Lasdar kemarin sudah mensurvei di lokasinya Pak Johar Alhamdulillah nih. sudah sempat ya. Tahu lokasinya gitu ya Pak Lasdar ya. Cuma nggak sempat buka bareng kemarin. Nah itu Pak Yadi. Nah cuma gini Pak Kumis sama Pak Yadi Pak Johar, ada beberapa sih faktor yang mempengaruhi ketinggian tanaman tuh, termasuk salah satunya itu adalah faktor ketinggian tempat. Lokasi berarti ya. Di beberapa varietas ingat dulu bisi 2 Pak Kumis, kalau di dataran rendah dia paling-paling 1,9, 2,0, 2,1 meter. Kita tanam di daerah Sarangan, Jawa Timur atau Tawangmangu, itu dia bisa 2,5 meter. Cuma tentang kokohnya tanaman atau batang roboh dan tidak, itu karakter batangnya juga. Jadi bukan hanya melulu dari tinggi. Secara genetik ya Pak. Secara berarti. genetik. Nah kalau ini jangan khawatir Pak Yadi sama Pak Johar, kami sudah mengadakan penelitian sama Pak Kumis dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah Pak Johar sama Pak Yadi sudah kenal Pak Kumis. Sekalian ini kita nyambung rasio ya ini. Coba saya minta Ya, tolong monggo. contoh ya. Ini pemirsa sekalian bisa di. Berarti ini yang mau dijelaskan Pak Lasdar, mohon maaf saya potong Pak Lasdar ya. Berarti kan ini menyambung tadi pertanyaan beliau. Pertanyaan Pak Yadi sama Pak Oke Johar. oke Jadi, oke. Saya hanya ingin meyakinkan bahwa varietas baru kita BC 235 Maco, Pak Kumis, ini rasio tinggi tongkol dibanding tinggi Batang. batang atau tanaman secara keseluruhan itu tidak lebih dari 60%. Jadi Caranya rata-rata- gimana Pak? Caranya gimana Pak? Jadi misalnya ini akar misalkan aja. Ya, pangkal ya. Nah, misalnya ini anggap aja ini pangkal. Tinggi tongkol ini, yang tongkol utama tuh ya. Atas berarti ya. Nah, ini kita ukur dibanding tinggi keseluruhan tanaman itu. Nah, itu rasionya berapa? Nah, kita bersama Pak Kumis ya dari Sabang sampai Merauke, ada Aceh, Tenggara, Medan, daerah Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Jawa Barat, sampai ke Nusa Tenggara Timur, sampai ke Kupang, sampai ke Sulawesi. Dia menunjukkan rasio tinggi tongkolnya itu adalah tidak melebihi dari 55% Pak. Artinya ketika ada angin ya, maka letak tongkolnya ini tidak terlalu tinggi. Itu salah satu faktornya juga. Selain tadi adalah memang genetika batangnya juga kuat. Nah, yang ketiga adalah dia walaupun nanti sudah tua. Nah, kita lihat ini umur 100 berapa kemarin? Kalau tidak salah 103 hari ya. Kita lihat batangnya tuh masih stay green. Oke. Terus daunnya tadi kalau sebelum dirampas juga stay green. Gitu Pak Yadi, Pak Kumis. Berarti kalau bisa ditarik kesimpulan, letak tongkol itu juga berpengaruh tentang kerobohan Pak Lasdar gitu ya? Sangat berpengaruh. Oh gitu ternyata Pak. Berarti letak tongkol itu utama ya Pak ya? Karena itu kan keluar 2 tadi yang buat contoh. Keluar 2. Yang Berarti utama kita yang acuannya yang yang itu. Yang ini berarti sebetulnya tuh bonus. Bonus. Oke. Gitu, ya. Artinya, mohon maaf ini kalau nggak salah persepsi saya ini Pak Yadi, Pak Johar ya, menurut informasi Pak Lasdar, letak tongkol itu semakin tinggi, dia semakin riskan atau resiko? Pasti Pak. Karena istilahnya kalau kita mengistilahkan adalah massa atau beban beratnya ada di atas. Tapi kalau kita sekarang punya jagung, baik itu yang baru tuh Maco, baik kemarin di Cirebon tuh Maskot, terus kemarin beberapa di area teman-teman itu Primadona, itu semuanya tidak lebih dari 55%. Artinya berarti untuk 3 produk varietas jagung Superida baru yang dirilis oleh PT BC International PK ini aman. Lebih aman dibanding dengan yang lain gitu. Ketika ada angin. Oke. Tadi Pak Yadi istilahnya kalau sini angin besar itu apa istilahnya? Angin puyuh apa-apa?
paling Gitu ya. angin Yes, puyuh. intinya kalau anginnya ekstrim gitu ya, itu akan lebih aman Dibanding yang daripada lainnya. yang rasionya di atas 60. Oke. Rasio tinggi tongkol yang kita maksudkan, Pak. Berarti cara mengerti rasio tinggi tongkol itu caranya bagaimana, Pak? Ya, tinggi tongkol utama ke tanah Sampai kita ukur pakai meteran dibanding dengan tinggi tanaman keseluruhan. tidak Jadi, melebihi ya, berarti. ruas setelah di bawah bunga atas, ya ruas kedua itu kita ukur sampai tanah, itu dibandingkan kali 100%. Berarti berapa persen gitu ya? Ketemulah angka 50 sampai 50. Kalau maksimal 60 rasionya berarti masih resiko, aman. Ya Itu resiko gitu lombok. berarti gitu. Itu, Pak. Oke. Sekarang kembali ini Pak, ke secara umum dulu Pak Yadi dan Pak Johar ini yang nanti kita lanjutkan dengan yang dijelaskan oleh ahlinya lah ya kita kan. Ini secara kacamata petani dulu. Nah Pak Johar ini sebelum ke jagung apa pernah menekuni ke crop yang lain atau tanam yang lain atau memang bareng atau bagaimana Pak kalau Pak Johar sendiri? Ya, kalau saya kebetulan saya petani poliparen. Maksudnya? Maksud poliparen itu berbagai komoditi. Oh, tidak hanya satu Ya, berarti. Cuman istilahnya yang jadi unggulan Tapi kalau enggak salah, sorry saya potong. Enggak mau tanam padi kalau enggak salah ya. iya. karena istilah tak ada hujan. Oh, ada alasannya Pak Lasdar. Bukan nggak mau. Nggak mau. Resiko ya berarti ya. Jadi gak ada air gitu. Karena istilahnya kalau di saya mah Tegalan daerahnya. Ke gunung belum, dari sawah. Sawah juga enggak. Nggak ada. Oh, ini nanggung ya Pak ya. Sawah guludug, Pak. Gitu ya. Sawah geluduk. Sawah Istilahnya gulung gitu nggak ya? ada. Sawah gulung nggak ada. Nggak ada juga. Tayak. Tak ayah. Tayak. Tayak. 100% di kampung saya nggak ada tanaman padi. Teu aya. Tayak. Kalau orang Tegal bilang laka. Laka, nggak ada. Kalau Pak Yadi mah masih ayak masih. Aya ya. Aya dikit baik. Lanjut Pak. Oke. Bentar Pak saja. Ya. Ini menarik sekali nih. Saya menarik. Ini sebelum ke juragan ini ya. Ini dari kan tadi sudah saya informasikan bahwa Pak Johar ini selain petani, dia juga sebagai KTNA Pak Lasda. Jadi tokoh juga kan. Apa kemungkinan yang dilakukan Pak Johar ini misalkan salah satu berhasil nanam jagung misalkan. Berhasil dengan partur tertentu. Kemungkinan kan di sekitarnya itu akan ngikut juga dengan beliau. Nah, ini kembali ke petaninya tadi. Berarti selain jagung ada apa? Cabai. Cabai, ya, sayuran lah. Sayuran. Jadi saya bergelut di tanaman pangan dan hortikultura. Oke, campur berarti Jadi ya. gini Pak Kumis, di daerah Cibugel ya. Cibugel ya, itu tidak lepas orang itu ketika hujan pertama. Kalau rata-rata nih petani Indonesia hujan pertama itu mesti padi sawah. Gitu. Ya. Khusus Cibugel, daerahnya Pak Sukawening itu ya? Ini pasti sayuran Pak Cik. Gitu ya. Pasti sayuran. Jadi pola tanamnya hanya sayuran, setelah sayuran jagung. Pola Udah. hijaunya jagung gitu ya. Iya, udah satu tahun dia cuma bisa nanam 2 kali. 2 kali. Maka untuk menutup biaya hidup atau secara perekonomian Untuk perputaran ya Pak ya? itu memilih komoditi Sayuran. Oke, disesuaikan dengan kondisi alamnya. Setelah sayuran baru jagung. Kalau di Nagrek Pak Yadi, ini dari sisi petani lah. Pak Yadi ini kan selain bandar tadi, selain bandar. beliau ini juga sebagai pelaku tani sendiri Pak. Beliau ini juga petani juga, menanam juga. Kalau Pak Yadi sendiri khusus jagung atau ada yang lain? Sama sih, Pak. Sama juga ya? Sama di tempat saya, di kampung saya itu rata-rata di Tumpang Sari. Tumpang Sari. Berarti ada lebih dari satu Ya. komoditas ya berarti. Cuma kalau untuk di waktu, jadi kalau di kampung saya enggak di MH pertama misalkan kita tanam cabai, MH kedua baru jagung. Kalau di tempat saya itu MH pertama jagung sama rawit, cabai rawit itu berbarengan. Oh, ditanam berbarengan. Ada yang cabai, ada yang jagung, ada yang tumpang sari juga gitu ya. Iya. Pak? Satu lokasi ya Pak Yadi ya? Satu lokasi. Satu lokasi. Jadi penempatan penempatan lokasinya Oh. yang ditanam. Tumpang Sari. Di lokasi yang sama berarti ya. Lokasi yang sama. Oke Jadi oke oke. begitu MH kedua jagung, untuk jagung kita bisa tanam 2 kali. Oh, jadi diniatkan gitu ya. Diniatkan. Berarti kalau di Nagrek
di Bandung secara umum itu memang hanya 2 kali musim dalam setahun atau bisa semua musim, Pak? 2 kali. Cuma 2 kali. Jadi keduanya ini merupakan anugerah Tuhan, dianugerahi lahan pertanian yang hanya tak ada hujan mungkin Pak Haji. Oke. Masing-masing Makanya punya ide masing-masing. Di Nagrek idenya itu diniati jagung 2 kali, yang di Cipugel itu diutamakan sayur dulu, jagungnya itu border, baru kedua jagung yang utama. monokultur gitu ya. Betul. Cuma Kalau di tempat Pak Johar memang ini Pak ya, 2 kali juga sama dengan Pak Sama Yadi. 2 kali. Cuman secara umum petani di saya kalau musim tanam pertama 70% sayuran, 30% jagung. Oke, MT1 berarti MT1. sayuran ke Pak Lasar ya yang 70% sayuran, 30% jagung. Karena cari aman waktu pengeringan pasca panen. Oke. Ya kalau MT2 atau musim tanam kedua baru itu 100% jagung. Masalahnya sudah menjelang kemarau Iya, gitu ya Pak. Oke. Cari aman. Masuk juga Pak. Cuma Maksudnya Pak? peruntungannya itu gini, kalau saya bisa ngomong, kalau kita tidak berani nyoba yang musim pertama, ya, ini teman-teman ya, teman-teman yang apa, Sahabat Bisi ya, di sahabat mana Bisi, ya? Bisi telah berani mencoba ini Pak Haji, Pak Kumis ya, mencoba di areanya Pak Johar, walaupun musim tanam pertama itu adalah utamanya adalah cabai atau sayuran Ya, yang lain, ngerti ya. yang 30% jagung, tapi kita harus berani ke areanya Pak Johar ini di Cipugel itu berani untuk mencoba di situ. Dalam artinya gimana Pak? Dalam Mencoba artinya gimana? gini, orang yang musim pertama tanam jagungnya itu asal tanam, jadi Tambahan gitu ya? diborderkan untuk pagar Pak Haji. Untuk pagar. Lah, Bukan- kebetulan untuk pagar aja seperti ini. Oke. Ini ya teman pemirsa, ini hanya untuk pagar nih seperti ini, artinya tidak diutamakan lah. Dengan hasil seperti ini, petani di daerahnya Pak Johar ini baru merasa yakin, apalagi besok tanam kedua akan diutamakan menjadi komoditas utama, Iya. menjadi tulang punggung petani dalam rangka perekonomiannya petani. Oke. Masuk juga Pak Lasdar dari penjelasan dari teknis sisi dari kacamata teknis begitu ya. Nah, ini kita bisa mengedukasi ke petani-petani di tempatnya Pak Johar maupun Pak Yadi ini barangkali nanti karena cuacanya beda akan beda, mindsetnya atau pola pikirnya untuk tanam itu bisa dirubah gitu kan, dengan tentunya kemungkinan dengan produk-produk yang memang sudah berkualitas. Nah, lagi-lagi Pak, kita kembali jagung secara umum. Ini ke sisi dari petani atau kelompok tani atau KTNA. KTNA berarti kan membawahi beberapa kelompok yang ada di bawah ini ya, tentunya ya Pak Johar ya, atau gimana? Kalau istilahnya kalau di kampung atau di KRW-an namanya kelompok tani atau kelompok wanita tani. Oke. Di desa ada gapoktan. Gapoktan. Di kecamatan ada KTNA. Oh, kecamatan. berarti kan punya sub-sub ya. Nah, ini kira-kira yang berarti Bapak ini di kecamatannya ini ya? Saya ketua kelompok, ketua kelompok ramah tani. Nah, terus saya ketua gapoktan amanah. Dua, Sekaligus sudah ketua KTNA, KTNA Sukabumi. kecamatan. Ya. Gajinya 3. Kebetulan saya ini Bukan gajinya 3 Pak, kerjaannya 3, gajinya cuma 1. kebetulan saya petani bermutu. Oh gitu. Jadi petani yang dikasih mutu gitu ya? Bukan. Oh bukan, gimana? Muda bermuka tua. Oh, bermutu. Ya, anak muda bermuka tua. Kalau saya kebalikan, Pak. Anak tua bergaya muda. Udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Petani milenial, kalau Pak Kumis mah kolotnial. Oh, Kolotnial. kolotnial. Ada aja Dapat ini, julukan baru, Pak Ya, Kumis. kolotnial. Kolotnial, nggak apa-apa. Milenial nggak apa-apa. Pak Kumis kolotnial. Yang penting maconya Pak Johar Seperti punyanya Pak Kumis. Punyanya. Cocok ya. Sekarang ke Pak Yadi. Pak Yadi ini sebagai pelaku petani sendiri atau ikut tergabung dalam kelompok atau menjabat salah satu pengurus kelompok atau bagaimana? Selain pengepul atau bandar ini? Kebetulan saya juga ya asli petani, tanam sendiri. Kebetulan juga saya sama aktif di kelompok tani, saya sebagai ketua kelompoknya, dan saya juga
Kalau dibilang gapokan sih belum. Belum ya. Belum, cuma pekerjaan gapokan saya yang handle. Sama juga, Pak. Sama, hanya istilahnya aja enggak itu. Ya, Pak. Kerjaannya kan yang penting. Ya kalau aktif sih alhamdulillah aktif. Oke, masih Suputra itu. Sekarang yang ingin saya tahu, Pak Yadi sendiri itu dalam kepemilikan lahan yang ditanami jagung ini baik tumpang sari maupun monokultur atau di apalah istilahnya itu punya berapa luas, Pak? Pak Yadi Kalau sendiri. keseluruhan saya menggarap bisa 2 hektar. Pak. Sendiri ya? Ya. Bukan yang di kelompok ya? Bukan. Kalau yang Pak Johar sendiri? Sendiri, Pak. Saya kurang lebih 600 bata lah. 400 hektar. Cuman hampir ya? Cuman yang 100 batanya saya tanam jagung gitu. Jadi 1 hektar itu 700 Oke, bata. oke. Kisaran 600 lah saya. 600-an. Kalau di Jawa Tengah kota. Ru ya? Nah, di Ada sini yang itu ru. bata. Kalau di Jawa Tengah 100 ru. Ada ru, ada 100 ubin, 100 sini ru bata. itu 1 kota kalau di kita. Oke, hanya istilah itu Kalau aja. sini ya. 100 bata. Bata ya. Benihnya 2 kilo biasanya. Ya, saya kira itu bilang bata tadi batu bata itu bukan ya bata. Ukuran berarti ya? Ya, tumbak bisa tumbak, bisa tumbak. bata. Oke. Nah, dari segitu berarti dalam setahun itu 2 kali musim tanam gitu ya Pak Yadi. Hampir sama ya yang di Nagrek maupun yang di Sukaweni ini. Nah, secara umum tadi selain Pak kembali ke masalah utama jagung. Karena di dataran tinggi, menengah ke tinggi ini di tempat Pak Yadi dan Pak Johar ini otomatis tadi masuk akal juga karena yang ditakuti itu pasti utamanya adalah angin kan ya. Selain itu Pak, karena mohon maaf ini, setahu saya dari informasi petani-petani di mana yang sering saya jumpai, itu semakin lokasi itu tinggi, dia rentan terhadap OPT terutama kayak jamur. Nah itu kalau di tempat Pak Yadi Pak sama juga ada ya? Penyakit yang rentan di jagung secara umum ya pertama kresek atau hawar daun. Hawar daun, Ya. oke. Kedua busuk tongkol atau aflatoksin. Ya, oh ya, Yang ketiga bulai. Bulai ya. Ya, bulai. Itu memang kalau terjadi ada serangan itu udah fatal. Oke. Makanya petani pinter-pinter memilih varietas. Varietas yang ditanam maksudnya? Iya, varietas yang ditanam itu yang cocok. Benar gitu Pak Yadi, kalau menurut Pak Yadi? Sama ya? Sama. Berarti varietas itu utama ya? Varietas yang utama. Sangat menentukan gitu ya? Pilihan varietas yang Kalau dari sisi teknis Pak Lasder, gimana? Ya, Pemilihan varietas adalah memang salah pemilihan satu... varietas itu sangat menentukan sekali. Oke. Sangat menentukan sekali. Jadi biasanya pengalaman itu petani-petani yang tidak seperti Pak Yadi, tidak seperti Pak Johar ya, kita bicara pada umumnya itu ketakutan atau takut malu kalau mau mencoba varietas yang baru. Takutnya itu gagal, diejek sama temennya. temennya. Jadi dari fobia duluan ya? Sekarang Fobia duluan ya Pak Yadi ya? Sekarang di sini sudah ada Pak Kumis Pak, jadi tinggal ikut Pak Kumis. Oh gitu ya? Nah, insya Allah selamat jagungnya. Soalnya kita punya jargon Pak, kata Pak Lasder. Gimana jargonnya Pak? Jagonya adalah apa kata Pak? Pak Kumis. Pak Kumis bilang maco ya maco gitu loh istilahnya. Begitu Pak kata Pak Lasder gitu ya. Gitu Pak Yadi. Ya bukannya seperti itu. Itu adalah istilah kami supaya untuk petani itu biar mudahnya saja. Ngeklik FB, Facebook, Instagram, TikTok, TikTok, YouTube. ya. Visi sahabat petani. Isi sahabat petani, ada podcast Pak Kumis, ikuti saja di situ. Ya. Mantap. Mantap, bisa disiarkan kepada yang lain sih Pak Johar Pak. Insya Jadi, Allah, insya Allah. nah sekali lagi balik ke pemilihan varietas itu sangat Nah itu Pak yang ingin saya sangat tanyakan Pak. menentukan sekali istilahnya fundamental sekali, substansinya di situ. Substansi tanam jagung ataupun benih-benih sayuran itu pemilihan benih ya. Ya semua komoditas berarti ya Pak kemarin Asa aku ya. sempat ngomong sama Pak Johar kan, kenapa belum kapal terbang ini cabai keritingnya nih, wah belum, nah gitu. Nah, ini mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain Kita didengar. kita didengar, Ya, segera dilihat. ke Nah, memberikan area inspirasi Pak, memberikan inspirasi. Nagrek maupun ke area Sukawening itu supaya sekarang sudah kapal terbang sudah mengeluarkan benih-benih cabai Varietas yang memang Tafi. tahan virus. Ya, ada. Nanti kita kenalkan. Kita kenalkan. sekarang bicara jagung dulu. sekarang Ya. jadi varietas
mutlak hukumnya tidak boleh keliru. Iya. Nah, jangan Oke. ragu-ragu untuk mencoba benihnya cap kapal. Oke, berarti saya sepaham dengan apa yang disampaikan Pak Lasdar, Pak Yadi maupun Pak Johar, bahwa memang apapun komoditasnya, mau sayuran, mau tanaman pangan, pemilihan varietas adalah yang utama. Iya. Walaupun itu tahan angin, tahan apa tadi, kresek, apa hawar daun, tahan apa, kalau varietasnya jelek, hasilnya jelek kan petani juga hasilnya kurang. Apalagi seperti Pak Yadi ini, dia nanti cuannya berkurang nanti untuk petani-petani ya. Oke Pak, berarti kita sudah dapat sedikit gambaran. Karena ini Pak, pengen saya itu secara untuk dunia berjagoan sekali lagi sangat awam. Makanya bapak-bapak ini, termasuk Pak Lasdar ini, mungkin bisa menginspirasi saya, dan omongan kita, obrolan kita didengar oleh sahabat BC dimanapun berada, sehingga bisa memberikan masukan, inspirasi, kemudian bisa diterapkan di daerah masing-masing, terutama Bodas Jagung. Oke, pemilihan varietas. Nah, ada hubungannya dengan pemilihan varietas. Nah, kebetulan tadi yang saya sampaikan di awal itu kan PT BC International Tbk ini kan sudah merilis 3 varietas jagung hibrida super yang baru yang namanya BC 234 Maskot, BC 235 Maco, dan BC 236 Primadona. Yang saya kabarnya ini, menurut teman-teman petugas BC di lapangan, Pak Yadi dan Pak Johar ini sudah menanam juga kan. Ya, Nah, ini nyambung nih Pak. Ya. Nah, ini nyambung, kita fokus ke situ dulu. Nah, yang pengen saya tahu dulu nih, coba Pak Johar. Yang sudah ditanam dari 3 varietas ini yang mana Pak? Dari 3 varietas kita, anggaplah kita Maskot, Maco, Primadona. Wah, kita julukannya gitu aja ya Pak ya. Itu kalau menurut Pak Yadi dari sisi petani, bukan pedagang, itu di antara 3 itu cenderung kemana Pak? Kayak biji kuda. Oh, Nah, gigi giginya kuda. kayak Bukan biji kuda. Iya, bukan. Gigi kuda. Ini insya Allah harapan petani. Ya. Ya mudah-mudahan Maco namanya hasilnya nggak lebay. Oke.